Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur petani jahe. Di sini saya akan kembali berbagi pengalaman dan kegiatan yang saya lakukan dalam bertani jahe. Nah, pengalaman yang saya bagikan di sini atau saya ceritakan di sini adalah bertani jahe dengan metode susu. Nah, apa itu metode susu? Di sini yang saya maksud metode susu adalah bertani jahe dengan menitipkan anakan jahe pada jahe-jahe yang sudah tumbuh besar, ataupun dengan cara menisikan anakan jahe pada beberapa polybag yang sudah terisi jahe. Oke lur, nanti kita cari beberapa polybag di sini, contohnya yang memiliki space. Nah, ini lur, contohnya seperti polybag ini lur. Nah, di sini masih terisi satu jahe, namun kondisi jahe masih segini, dan ini masih memiliki space yang dapat kita tanam. Tentunya kita harus menyiapkan bibitnya dulu. Nah, ini bibit yang sudah saya siapkan dari hasil penyemaian. Oke lur, di sini kita akan menanam di posisi sini atau mana lur. Nah, dalam menanam di sini tentunya kita harus memperhatikan posisi rimpang ini lur. Rimpang ini karena nantinya ya dia yang akan mengeluarkan tunas. Nah, kita memposisikan rimpangnya harus ke posisi yang longgar. Jadi dia tunasnya akan dapat tumbuh dengan baik. Oke lur, kita akan membuat lubang di sini. Nah, ini lur, setelah lubang ada, kita akan menimbunnya. Arahkan tunas ini ke arah yang longgar. Seperti ini kan nanti kosong. Jangan ke arah polybagnya karena nanti akan merusak polybag ataupun pertumbuhan tunasnya terhambat. Tinggal kita timbun saja lur. Di sini lur. Oke lur. Metode ini sudah saya lakukan beberapa kali lur. Saya rasa tanaman jahe yang tumbuh dengan metode susu ini tetap sama, tetap baik, tidak ada persaingan perebutan makanan di tanah di situ lur. Misalnya kita dapat melihat apabila ada pertumbuhan kurang baik atau kejadian apa, itu dapat kita atasi dengan metode pupukan mau pupuk kandang maupun pupuk kimia lur. Nah, ini susu yang saya lakukan ini lur. Ini satu polybag isi 2 semai, satu polybag dapat isi 3. Nah, seperti ini lur. Walaupun ini isi 3, dia tetap dapat bertunas lur. Nah, ini tunas. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa tanaman yang ditanam dengan metode susu ini tidak begitu berpengaruh di usia muda. Hal ini karena pada usia muda perakaran mereka juga masih dangkal lur. Nah, metode susu ini juga dapat dilakukan pada tanaman yang kondisinya sudah besar. Nah, nantinya kita isi dengan bibit yang masih kecil lur. Contohnya ini lur ada. Nah, ini lur. Nah, ini kan ada lur di sini. Nah, ini udah besar, kita isi dengan tanaman lebih kecil di sini. Dia juga tidak akan pengaruh karena yang besar ini, tanaman yang sudah besar memiliki perakarannya ke dalam lur. Sementara yang muda nanti masih dangkal. Jadi makanannya masih di atas. Ketika kita lakukan pemupukan, yang muda ini akan dapat memperoleh makanan yang cukup banyak karena dia perakarannya masih di atas lur. Metode susu ini sangat tepat atau baik dilakukan pada petani-petani pemula, khususnya mereka yang memiliki modal tidak terlalu banyak lur. Karena di sini dalam satu polybag ini kita harus menginvestasikan sekitar 2.500 hingga 3.000. Untuk polybag di tempat saya dapat diperoleh satunya itu dengan ukuran 40 cm hingga 50 cm itu 900 sampai 1.000 rupiah lur. Untuk tanah campuran wadek dan kompos, satu polybag ini bisa memakan biaya 700 hingga 1.000 rupiah. Sementara untuk bibit jahe, satu bibit ini ketika kita melakukan penanaman atau penyemaian dari rimpang yang kita beli dari pasar, sekarang harga jahe merah di pasar sekitar 50.000 hingga 60.000. Nah, per 1 kilonya. Nah, untuk 1 kilo itu dapat kita buat jahe
dalam bentuk bibit nantinya menghasilkan 50 sampai 75 lur. Nah, satu bibitnya nantinya akan memakan biaya sekitar 7.000 rupiah. Nah, maka dari itu satu polybag nantinya dengan satu bibit akan memakan biaya 2.500 hingga 3.000 lur. Nah, menurut saya metode susu ini dapat kita lakukan lur, karena modal untuk beli polybag dan tanah dapat kita belikan bibit dulu lur. Jadi kita akan memiliki banyak bibit dulu, setelah ada rezeki nanti dapat kita belikan media lagi. Karena ketika kita bareng-bareng gitu beli media sama polybag bibit akan keberatan menurut saya bagi petani pemula atau yang belum memiliki modal. Maka dari jangan takut bagi pemilik modal yang tidak terlalu besar untuk bertanam jahe, karena di masa pandemi ini memang jahe lagi prospek lur. Bahkan ketika tidak ada pandemi pun rata-rata angkringan di tempat saya Ngawi ini untuk satu malam mereka menghabiskan sekitar setengah kilo hingga 1 kilo lur. Itu sangat prospek menurut saya. Nah, selain itu kelebihan dari metode susu ini adalah ketika dilakukan pemupukan dia akan lebih efektif lur. Karena apa? Dalam satu polybag kita dapat memupuk itu hanya satu tempat di situ, dan pupuk itu akan dimakan banyak tanaman di situ. Maka pupuk akan dapat terserap dengan sempurna. Tinggal kita menghitung dosisnya berapa. Seperti itu lur. Maka nah, metode susu ini saya lakukan lur. Saya rasa ini lebih efektif dan efisien untuk menekan biaya, dan tujuan penanaman jahe pun tercapai. Oke lur, itu cerita dari saya. Salam hangat dari petani jahe lur. Tetap semangat, tetap kompak untuk hasil yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.